Masjid Al-Falah Darul Mutakin merupakan salah satu masjid paripurna di Pekanbaru. Masjid paripurna merupakan istilah masjid yang dipopulerkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Setiap masjid paripurna mengikuti standarisasi, fungsi dan mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah tiap tahunnya. Assalamualaikum teman-teman. Kami dari 10.6 akan melakukan penelitian mengenai sejarah dan juga asal-usul dari Masjid Al-Falah Darul Mutakin. Di video kali ini kita bakalan mewawancarai imam besar dari masjid ini sebagai narasumber penelitian kita kali ini. Nah, langsung aja ya kita ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore nih Pak. Kalau boleh tahu kita dengan Pak Ustadz siapa ya ini? Saya Yazid Umar, kebetulan sebagai imam besar Masjid Paripurna Al-Falah Darul Mutakin. Pak Yazid ya, oke. Gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa. Sebelumnya kami makasih banyak ya Pak udah menyempatkan untuk membantu pada penelitian sejarah kami dengan bersedia di wawancara. Kami ini sedang ada tugas nih Pak untuk meneliti sejarah sama asal-usul dari suatu tempat. Nah, kebetulan kelompok kami ini memilih Masjid Al-Falah Darul Mutakin ini sebagai objek penelitiannya. Bersedia ya Pak untuk diwawancara berarti? Ya, insyaallah. Oke, terima kasih lagi ya Pak. Langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama berarti ya. Yang pertama ini, kapan sih Pak Masjid Darul Al-Falah Al-Mutakin ini dibangun? Ya, ini udah sampai 3 tahap sebenarnya masjid ini dibangun. Awal mula itu tahun 60-an, mungkin sekitar 67 mungkin ya. Saya kurang pasti juga. Dulu nanti seperti awal sejarahnya ini adalah komplek gubernur dulu namanya. Awal mula dipindahkannya ibu kota provinsi Riau itu dulu yang dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru itu di sini. Kan sini adalah perumahan komplek gubernur. Nah, makanya dibuatlah sini satu tanah fasum ya, fasilitas umum dijadikan masjid yang dulu masjidnya masih masjid papan gitu. Jadi sekitar tahun 60-an. Gimana sih Pak awal mulanya masjid ini dibangun? Maksudnya setelah dari masjid papan itu, terus dia berkembangnya menjadi, apakah langsung jadi Masjid Darul Al-Falah ini atau? Ya, jadi dari masjid papan tuh kemudian dibangun masjid ini di bagian parkiran yang mobil itu dulu masjid sudah masjid batu, nah, kan masih kecil gitu kan. Kemudian saya di sini sudah kurang lebih 8-9 tahun, ya 9 tahun. Itu 5 tahun belakang baru bangun masjid yang ini. Nah, kurang lebih berapa? 15 tahun. 15 tahun ya, gedung yang baru ini 15 tahun gitu. Nah, kemudian dirobohkan lah masjid yang itu, sinilah dibangun. Apa aja nih yang menjadi nilai lebih dari Masjid Al-Falah Darul Mutakin ini, Ustaz? Jadi nilai lebih Dari sekarang ya. Iya. Dulu sih kurang tahu juga. Kalau sekarang ya masjid ini dipilih oleh pemerintah kota jadi masjid paripurna. Masjid Paripurna. Masjid paripurna itu berarti dia sudah memiliki fasilitas yang sudah cukup ya. Antaranya lapangan parkir yang cukup memadai, kemudian ada rumah sehat seperti klinik gitu kan untuk bekam ruqyah, terapi dan sebagainya. Kemudian ada marknya, kemudian ada ya fasilitas yang lain ya. Dulu ada radio sini, ada radio Robani dulu sini ada, kemudian pindahkan dulu ada radio. Kemudian ya sempat juga dulu sini ada apa ya, jemaah yang pernah menetap di sini sebelum, karena ini kan dibiayai oleh pemerintah nih, full pemerintah dari biaya APBD ya. Kemudian karena banyak dulu jemaah yang menginap sini itu nggak diperbolehkan. Itu sejarahnya salah satu itu. Sejarah mungkin yang lebih detail gini. Dulu ada di salah satu jemaah, organisasi jemaah itu yang sering masjid ke masjid ya. Itu dulu di An-Nur, kemudian dipindahkan ke sini. Nah, di sini jadi markasnya besar. Kemudian pada tahun 2014 itu yang sudah dibersihkan supaya bersih.
kondisi masjid kita ini nggak apa. Jadi kurang lebih tahun 91 sampai 2014, berapa tahun? Nah, itu mereka di sini. Terus di masjid ini sendiri Pak sebenarnya udah kayak banyak gitu nggak sih acara yang berlangsung, dan acara itu biasanya dalam bentuk apa? Iya, kalau acaranya tentu ada kajian ya. Kajian itu dia pagi, subuh, siang, malam gitu sampai malam. Kemudian kajian-kajian pemuda juga masuk sini tuh, komunitas-komunitas hijrah masyarakat ada juga gitu kan, ibu-ibu juga gitu. Kemudian ada acara nikah juga di bawah tuh, di aula, kita punya aula itu diperbolehkan untuk buat acara atau pelatihan gitu, daurah dan sebagainya. Kira-kira nih Ustadz, apakah masyarakat setempat sering mengunjungi masjid ini? Karena masjid itu sudah memfasilitasi adanya kajian-kajian tadi ya, kajian-kajian tadi, tentu masyarakatnya kajian-kajian tadi ya, kajian-kajian tadi, tentu masyarakatnya senang gitu, karena tren masyarakat Pekanbaru sekarang ini memang mereka tuh suka ikut pengajian. Nah, itu tren sekarang masyarakat. Maka ada juga nanti hubungan dengan masjid-masjid yang lain nanti. Bagaimana tanggapan masyarakat atas dibangunnya tempat ini pertama kali Ustaz? Ya, sudah pasti sangat gembira lah, senang. Menyambut gitu ya, dengan baik. Sambut dengan baik, apresiasi karena ada rumah ibadah di sini kan. Iya. Supaya mudah gitu. Terus gimana sih Ustadz hubungannya masjid ini sama tempat ibadah yang lain? Kan kebetulan di Jalan Sumatera ini juga ada gerejanya gitu. Ya, kalau secara sosial kita tuh sangat baik hubungannya. Tapi kalau secara tadi kalau udah mengenai akidahnya ya kita tidak bisa ikut-ikutan ya. Seperti misalnya contohnya kemarin pernah mereka kegiatan ibadah seperti Natal atau apa, ya kita bukan tidak apa, karena itu masalah akidahnya. Jadi kalau parkir di luar boleh, tapi secara baik. Dan mereka pernah juga waktu COVID itu memberi bantuan sini dari jemaah mereka itu, memberi bantuan ke masyarakat atau jemaah masjid sini pernah waktu COVID. Nah malah pernah juga mereka tuh menyumbangkan 1 ekor sapi untuk kurban. Nah itu, jadi hubungannya baik. Oke, masjid ini sebenarnya bisa dijadikan atau kayak sering dijadikan tempat wisata gitu nggak sih untuk pendatang? Kan Masjid Paripurna tadi kata Ustaz. Ya. Tentu dijadikan ini ya. Salah satunya mungkin yang pernah saya lihat ini banyak misalnya orang-orang luar kota yang datang untuk berobat sini. Karena jarang ada yang punya rumah sehat seperti ini, ya kan, ada ruqyah bekam, terapi lintah, terapi lebah dan sebagainya, itu kan itu salah satunya. Jadi banyak orang luar kota kesini, kemudian ya didukung juga ada taman yang ada di sini ya, taman kacang layang nih, yang RTH itu juga membuat banyak pengunjung yang pengunjung sana nanti sholat di sini gitu kan. Itu juga salah satunya. Oke, kalau dari pengelolanya sendiri, gimana sih pengelola tempat ini itu mempertahankan masjid ini gitu? Biar tetap banyak yang datang, biar tetap. Iya, makanya kan di manajemen masjid itu kan ada 3 kan, ada imaroh, ada riayah, ada idaroh namanya kan. Kalau imaroh itu kan bagaimana pengurus masjid itu dia mengelola kajian masjid itu supaya memakmurkan masjid, banyak masyarakat jamaah yang datang ke masjid. Nah itu dengan imaroh. Riayah itu pemeliharaan, memelihara kondisi masjid, maintenance-nya ya, baik itu dari segi listrik dan sebagainya, pengelolaannya. Kemudian idaroh itu dia manajemen masjidnya. Jadi itu memang 3 ini harus baik gitu. Harus sinergi. Kira-kira ada nggak sih Pak tempat yang kayak punya makna khusus gitu di masjid ini?
kan bangunan masjidnya juga sebenarnya agak beda dari masjid biasanya ya, karena dari segi arsitekturnya itu ranahnya Ustadz bukan buat tahu. Gimana ya kalau yang khusus sih sepertinya nggak ada ya. Dan kemudian ini belum 100% masjid ini. Oh Belum, karena dia kubahnya itu masih belum siap ya kan. Ini kan kemarin masalah saya ini udah 2 kali APBD masa Agus Zainal ya. Karena waktu yang di situ, waktu masjid lama itu Pak mantan gubernur kita pernah jadi muazin situ dulu. Pak Rusdi Zainal pernah jadi muazin di masjid yang lama di sini. Di masjid yang di daerah parkiran itu. Dia pernah jadi muazin situ dulu, imam dan muazin dulu. Jadi ini masa saja dapat 2 kali. Yang ketiga kali waktu mau membangun yang itu belum rezeki. Jadi kalau tempat khusus apa mungkin nggak ada ya mungkin ya, nggak ada. belum. Ya. Beda kalau masjid raya kan ada Iya. makam-makam katanya kan, situs. Nah, terus nih apa sih upaya yang dilakukan sama pengelola ke depannya biar masjid ini semakin bermanfaat sama dikenal masyarakat luas juga? Ya tentunya yang harus dilakukan tetap memelihara masjid dengan baik ya. Kemudian sosialisasi dengan jamaah itu juga dengan baik kan. Tidak hanya kegiatan di masjid saja tapi kegiatan sosial masyarakat juga harus sama-sama kerjakan gitu kan. Jadi kegiatan yang ada di masjid ini supaya dia tetap berlangsung ya harus ini bersinergi juga dengan masyarakat yang ada sekitar sini, ya, RT RW sampai ke kecamatan. Karena kalau masjid paripurna ini masjid paripurna kecamatan, maka itu di bawah apa namanya bukan instruksi tapi di bawah pantauan dari camat juga. Gitu. Kalau menurut Pak Ustadz sendiri nih sebagai imam besar dari masjid ini, kira-kira harapannya untuk tempat ini buat kedepannya itu ada nggak? Harapannya Iya, buat kedepannya. harapan ke depan ya seperti itu tadi, semoga jemaahnya makin banyak. Makin banyak. Nah, makin banyak. Jadi seperti ini ya, kalau kita apa kan sholat subuhnya seperti sholat Jumat gitu kan. Oh, iya. Nah gitu juga sholat-sholat yang lainnya jemaahnya ramai gitu. Semua yang mengharapkan masjid-masjid pasti dia ingin masjidnya makmur, ramai gitu jemaahnya. Nah itu. Oke deh Pak, pertanyaan ini udah cukup, udah habis semuanya udah ditanyakan. Terus jawaban dari Pak Yazidnya kebetulan jelas banget. Kami sangat-sangat berterima kasih ya Pak karena sudah membantu dalam tugas wawancara kali ini. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye-bye.